Allah Maha Adil. Hati-hati. Kalau orang memiliki sifat zulm, ya, menzolimi orang, maka persiapkan diri untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sifatnya jahar, terang-terangan, sampai disohorin. Baik-baik. Kita ngelihat siapa pemimpin di dunia dengan kesombongannya yang paling nih. Lalu Allah bukakan kesengsaraan itu hingga saat ini. Siapa? Dalam sejarah udah banyak. Jalut, Korun, Firaun. Nah di Indonesia romannya ada yang nulat-nulat nih, ada yang mau sok-sokan jadi Firaun. Dia pikir sejarah itu nggak bakal terulang. Kamus Maha Adilnya Allah itu nggak bisa hilang. Orang zalim bakal menerima kezaliman. Orang ngambil aja nih, yang ngambil diem-diem, nyolong lah bahasanya, nyatut lah gitu. Allah bakal minta haknya, bahkan lebih pedih tarikan Allah dibanding dia menyadarinya. Lebih sakit lagi. Jangan berpikir kezaliman kamu dapat menikmatinya. Karena kunci dari rumus hidup kita memiliki Rabbul Alamin yang memiliki sifat-sifat mulia adalah salah satunya Maha Adil. Allah Maha Adil, hati-hati yang zalim bakal dapat kezalimannya. Nah ini kita kembali bagaimana iffah memelihara diri dari keharaman. Ya. Fahiya kanzun la mala ma'ahu wa tajun man la syarafa lahu. Jadi sifat iffah ini, orang yang selalu menjaga diri dari keharaman, itu anugerahnya apa? Dia adalah orang yang punya simpanan tanpa memiliki harta. Jadi dia orang kaya. Kita ini orang kaya kalau mempunyai sifat iffah. Dan dia adalah mahkota untuk yang tidak punya kemuliaan. Kita kan ngerasa yang punya mulia cuma raja-raja, orang kaya, pejabat, pengusaha, ya kan? Tapi kalau dia tidak memiliki sifat iffah, I'm sorry deh, maaf aja, mahkota kemuliaan dari agama itu nggak ada. Nah, kalau kita memiliki sifat iffah tadi, walaupun kita nggak punya harta banyak seperti orang-orang kaya, walaupun kita nggak punya jabatan seperti mereka-mereka yang berjaya dengan titel-titelnya, tapi kalau kita memiliki sifat iffah, ya, memelihara diri dari keharaman, itu adalah bagian dari mahkota kemuliaan yang Allah kasih untuk kita. Cukup aja kita mulia dengan kemuliaan yang Allah kasih. Nggak perlu kita minta pengakuan orang. Kita mintanya apa dari Allah. Karena yang bisa mencabut kemuliaan dan bisa memberikan kemuliaan hanya Allah. Gitu. Bisa aja kan sekarang dia lagi kelihatan berjaya, mulia, diagungin. Semua ada waktunya. Firaun sampai disembah-sembah. Kurang apa coba? Tapi ketika itu terlalu dipamerkan, akhirnya Allah pamerkan lagi kan kehinaannya. Sampai ketika Firaun ruhnya sampai di kerongkongan. Pengen nyebut nama Allah aja nggak bisa. Nggak bisa. Pengen tobat gitu, makanya tobat di kerongkongan udah kagak bakal terima. Itu contohnya Firaun. Udah tahu dia bakal mati, antara mati sama hidup cuma sejengkal. Baru dia ngomong, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Mau nyebut nama Allah kagak dikasih sama Allah. Hati-hati ya, kalau kebangetan congkak jadi manusia, Allah yang bakal mengunci lisan dia. Tuh udah ada contohnya. Kita kalau masih diberikan kemuliaan Allah, mudah untuk bertakbir, bertasbih, syukur. Mahal itu harganya. Masih ingat kebesaran Allah nih, nempel di otak sama di dada keimanan, bersyukur. Yang kagak ada bisa dihargain itu 1 miliar. Kalau ente mau dicabut ingatan sama Allah, ente mau dihargain? Nggak ada yang mau. Gue beli keimanan lu, ini 1 triliun. Gue cabut ingatan lu sama Allah, mau? Nggak bakal mau kita. Kenapa kita nggak mau? Karena di situ rujukan kita. Kita kemana lari kalau lagi susah? Kita kemana lari kalau lagi kepentok? Larinya kemana kita? Ke Allah. Ya Allah. Soalnya kagak pernah juga ngomong gitu. Ya Allah, ampunin lah. Balik dah. Rujukan utama kita itu Allah. Makanya kalau lagi sedih, ingat kita sama Allah. Makanya kalau kita memiliki sifat iffah tadi, bagian dari kebanggaan. Allah pelihara kita. Pelihara dari kita memelihara. Jadi kalau kita ada kiat memelihara aja, itu rezeki dari Allah. Berarti ente diminta oleh Allah kesempatan untuk memelihara agamanya. Lagi disiapin mahkota kemuliaan sama kita. Lagi disiapin harta yang tidak akan ada bandingannya dari harta khazanah dunia. Di akhirat mah kagak kebanding udah. Ya itu tadi, mau taruhan kita 1 triliun, ngilangin memori kita, hilang udah Allah dari otak kita. Nggak bakal mau kita. Nama Nabi Muhammad aja kita bisa marah mati-matian. Lu boleh ngina baba gua masih nyabarin. Jangan lu ngina Nabi gua. Ya gitu. Kan orang ada yang begitu. Lihatin, mempunyai sifat kemuliaan namanya. Ya, kita terletakkan harga yang paling agung. Di mana rujukan kita hidup itu kagak ada. Tapi kan prakteknya nggak begitu. Orang itu pelan-pelan dikikis sama iblis. Dikikis nih, keimanannya dikikis dikit-dikit sama iblis. Supaya dia kufur nikmat, supaya dia ingkar dari nikmat.
Bahaya. Mulai dia kurang syukur, mulai dia ngerasa syahwatnya ini perlu dibela. Itu tanda tuh, alamat orang-orang yang udah mau dikikis sama iblis. Ya malaikat jauh udah akhirnya, menjauh. Rahmat Allah udah jauh lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat yang sedemikian. Wa sababuha inqita'ut tama'. Jadi sebab iffah juga adalah memutuskan ketamakan. Tamak tuh, orang tamak gimana? Orang tamak kan nggak ada puasnya. Nah itu keputus. Sebab-sebabnya itu. Ya, yang rakus, yang tamak, yang serakah. Ini sebabnya ada. Itu inqita'ut tama', terputusnya ketamakan atau keserakahan atau kerakusan. Wa tarkul hirsi 'alal kasbil mal, yang meninggalkan ketamakan khususnya apa? Sama harta, sama duit. Ya kita kan urusannya sama duit, bukan makan. Makan ada batasnya. Makan doyan ini, doyan batas perutnya. Kembung dia makan durian banyak-banyak. Sedoyannya apa kita? Ya, ada batasnya kalau perut. Tapi yang namanya sama harta, ya, sama akuan. Sebenarnya harta juga cuma akuan. Mau banyak-banyak agak pakai juga. Dia punya rumah gede, yang dilewatin cuma pojokannya doang. Pojokan rumah kalau dikelilingin semua capek dia. Ya, atas bawah punya tingkat, 3 tingkat dia punya rumah. Coba jalanin dah. Dia lewatin, udah capek. Mendingan dia olahraga di taman daripada di hartanya sendiri dia melangkah. Paling di pojokan-pojokannya doang. Atau di tengah-tengah ada sambil lewat. Orang kalau udah makin kesiniin lagi ya, orang tuh udah pengen hidup simpel. Udah deket sama maut, orang pengen hidup simpel. Deket sama kasur, kamar mandi, sejadah. Nggak mau jauh-jauh. Nah itu tuh bakatnya siapa? Itu bakatnya orang miskin. Kalau kita masih tergolong itu, lah Allah pengen banget kita deket begitu. Orang kaya tuh kalau udah sampai tahapan dia udah deket sama Rabbul Alamin yang pengen kembalinya, dia ke situ larinya. Dia nggak mau jauh-jauh. Kita Al-Fakir udah sering banget nemuin orang-orang udah tua, ya, yang rajin ngaji. Tadinya kaya dia, pas udah tua, dikecilin itu bandanya. Kita lihat aja, ada 4-5 orang kita temuin, udah sepuh-sepuh banget. Tinggalnya nggak mau jauh dari kasur, kamar mandi, sama sejadah. Dia keluar dari kamar mandi, dia pengen sholat aja udah. Beneran ini. Rumahnya tadinya gede banget. Kita bilang, itu kemarin taman yang gede dibuat apaan? Tuh Indomaret. Biarin dah dikelola sama anakku yang ini, yang ini, yang ini. Begitu ceritanya. Saya mau udah ini aja. Allah masih ngasih hidup aja syukur, saya bisa sujud. Begitu udah. Istiqomah dia pengen, ya dulu udah dunia yang dicari. Nah kita kalau punya bakat deket sama kasur, sama kamar mandi, ya, sama tempat sejadah. Nah tandain tuh, Allah pengen mesra sama kita. Nggak pakai nungguin tua. Dari muda udah dilatih biar kita mesra. Jangan sedih. Ya, yang punya kontrakan RSSSS, waduh, rumah sangat sederhana sampai susah selonjor. Iya, sangat sempit sekali. Sampai susah juga. Punya banyak lah tuh RSSS. Nah ini apa? Bukti bahwa Allah pingin banget gitu sama kita itu disentuh. Jangan jangan malah kita ya biasalah, nafsu itu kan bikin kita sering kali menghayal yang enggak. Orang kalau udah punya ini pengen punya ini, nggak ada puasnya, nggak ada puasnya. Makanya Nabi sendiri ya dalam doanya minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Karena bebannya orang miskin itu nggak sebanyak bebannya orang kaya. Orang miskin itu apa sih? Hisabnya apa sih yang ditanya? Apaan? Yang dipunya apaan? Nggak banyak. Ngantrinya panjang nggak kira-kira kalau nggak banyak? Nggak ngantri. Kalau lagi di Indomaret tuh, itu beli di keranjang. Nggak di keranjang, itu beli di genggaman nih. cuma air, minum, sama gula, 3 dipegang. Kasir ngeliat panjang banget tuh yang bawa pada keranjang. Ente dipanggil. Mas, itu yang 3 barang sini. Kasir ngeliat kesian. Ente ngantri cuma punya 3 barang, lama nunggu, kesianan, sini. Udah dah mas, maaf ya. Kira-kira yang barangnya banyak nerima nggak? Nerima dia. Iya dah, emang barang lu cuma dikit. Begitu kita ketika memiliki beban sedikit, maka antrian hisab kita besok juga nggak banyak. Gitu. Tapi ini bukan memotivasi orang jadi miskin, bukan. Jangan gara-gara ini terus miskin aja dah Ustaz. Enggak. Ya kita kalau untuk urusan dunia sebisa mungkin, sehebat mungkin kita harus berjaya. Karena Allah seneng sama hambanya yang kuat. Ya, lagi ekonominya, ilmunya, imannya kuat. Allah demen. Terus pertanyaannya gimana? Kalau ada orang belanjaan yang ngantri banyak, cuma ini udah ketahuan untuk sedekah, ini ketahuan untuk jamiatul khair, ya, untuk hal-hal yang baik yang udah ditentuin. Kasir nih bakal bantuin. Bang, sini bang. Ini buat ono semua ya. Ya, udah dah nggak usah capek-capek, kita bantuin. Kasir bantuin, abang udah masuk. Kenapa? Udah ketahuan itu banda yang dia pegang, ya, yang di keranjang dia itu bakal untuk yatim piatu di sebelah Alfa dia, misalnya di sebelah Indomaret misalnya. Ya, tahu nih kasir, dibantuin sama kasir. Bang, jangan ngantri bang, saya aja. Dia tahu nih orang royal. Saya bantuin juga kecipratan. Tuh, bayangin orang kalau kaya banget tapi punya mental lillahi ta'alanya jauh lebih besar, juga apa? Dijamin sama Allah kemudahannya besok. Jadi kalau kita punya belanjaan banyak, kalau udah kelihatan tujuannya lillahnya jauh lebih banyak, didominasi, bakal gampang juga tuh malaikat pengen dapat keberkahan hamba Allah yang mulia ini. Aku ingin mendapatkan kecipratan cahayamu. Tahan sini, ngantri. Udah masuk aja langsung, nggak usah pakai ngantri.
Barangnya dia, hartanya dia, ya, jabatan dia semua untuk Allah. Kan ada yang begitu kan? Banyak. Ya, sejarah-sejarah Islam juga banyak orang-orang kuat tapi tetap dalam keadaan konsep adil dan bijaksana dalam mengemban jabatannya. Tapi ini ada orang jabatan kagak punya, duit kagak banyak. Apa yang dia punya buat dirinya? Ini sendok punya gua. Ya, gua nggak mau ngasih bini gua, nggak mau ngasih anak gua. Nih cincin nih ada nih cincin nih. Nggak boleh banget orang milikin. Sampai yang ditinggal nggak boleh. Pelit, bakhil banget. Udah miskin, bakhil. Udah orang dikasih dikekang semua yang dia tinggal. Padahal dia mau mati. Kira-kira gimana tuh hisabnya? Udah keranjangnya dikit, ini buat dirinya tampangnya belagu. Yang ada dipindahin tuh makasir. Lu jangan di sini sono, belakang lagi sono. Gua ngeliat lu mepet. Lu ke depan ngeliat, gua ngeliatnya oh sono. Oh, bisa digituin. Iya, diusir bisa. Udah jangan belajar di sini. Akhirnya ngantri lagi ribuan tahun. Nah, itu makanya hati-hati ya. Ini kiasan aja supaya kita gampang mencernanya. Bahkan ketika kita dihisab kelak besok, jauh dari bayangan kita. Kita bayangin kayak begitu tuh. Itu jauh lebih berat lagi. Langkah kita, keringat kita begitu bercucuran, ketakutan. Udah kita nggak ada yang lah yang faumal wala banun. Nggak ada manfaatnya harta, nggak ada manfaatnya anak turunan, nggak ada. Udah diri kita doang yang diminta. Tangga, teman, guru, udah pada masanya nggak ada manfaatnya. Tapi ada momen-momen karena kan perjalanan di sana itu panjang sebenarnya. Momen-momen ada manfaatnya kita bertemu dengan orang baik, kita bergaul sama orang baik, itu ada manfaatnya. Pada momennya, karena ada momen kan banyak di sana ntar. Ya, kita masuk aja perlu ada alam barzah, ya. Nanti ada kebangkitan, nanti ada penghisaban, nanti ada siratal mustaqim, nanti ada apa? Padang mahsyar. Panjang. Di sana jauh lebih panjang dibanding kita di dunia. Makanya siapin bener-bener serius ini sekarang. Gitu. Yang serius-serius aja besok bakal dibela. Tapi yang main-main maaf. Nanti udah diingetin main-main. Allah nyiptain manusia ini waktu itu banyak dihujat juga. Ya, buat apa? Buat apa? Gitu waktu penciptaan manusia kan salah satunya yang menghujat ya iblis, ya Azazil. Ngapain lagi nih kan? Jadi kita ketika diciptakan, laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Karena dengan detailnya Allah menciptakan manusia ini makhluk yang paling mulia. Lihatin aja jari jemari kita. Kalau digambarin ada lafaz Allah, ya kan? Lihatin mata-mata kita, pupil-pupil kita. Lihatin gerakan-gerakan setiap organ tubuh kita. Itu semua ada kalimat-kalimat tauhid. Kalau kita mau cerna lagi, kan luar biasa berarti. Bagaimana respon otak sama kaki bisa sinkron. Yang jalan tadinya kudu pegangan, lama-lama bisa seimbang, gak pakai pegangan. Anak-anak gitu ya, masih kecil kan gak bisa jalan. Lama-lama dia tumbuh, lama-lama dia bisa ngimbangin, lama-lama dia punya feeling. Kenapa itu? Kalau bukan karena kebesaran Allah dari penciptaan yang namanya manusia. Kita nih. Itu. Makanya syahadat kita harus jujur. Kita kalau udah bersyahadat, jaga benar-benar syahadat kita. Ya, kesaksian kita bukan sama mata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aku bersaksi kepada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian itu gimana? Persaksian itu dengan hati. Nah, orang Kristen kalau ngebaca terjemahnya kan orang non Muslim nih kalau baca, emang kamu ngeliat di mana gitu, ngeledekin kita. Karena kan dia ngeliat katanya, karena menyaksikan. Padahal kesaksian yang jauh lebih agung yang kita pahami adalah iman, hati ini bersaksi. Kita jujur sama diri. Kita mau jahat sama orang takut. Kenapa? Ada pengawasan Allah. Berarti syahadat kita jujur. Itu aja sih. Wal qanaah bima tad'u ilaihi darurah. Qala Allah Ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Jadi dengan menghasilkan harta tadi kita jadi nggak serakah, kita jadi punya rasa iffah, jadi punya rasa qanaah menerima. Juga apa? Di dalam perkara yang ditarik oleh keadaan darurat, Allah berfirman, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Jadi salah satunya nggak menghinakan diri. Orang minta-minta kan hina banget. Ya, itu Allah jadikan orang-orang itu memiliki apa? Kemuliaan. Dia udah punya apa rasa kaya. Alhamdulillah Allah berikan aku. Lihatin orang-orang yang sabar kan lagi jualan. Nggak, saya nggak pengen minta-minta. Itu sebenarnya orang kaya itu. Dia nggak pengen minta-minta. Dia pengen ngejalanin siklus perjalanan dia untuk usaha sebagai hamba Allah. Dia jualan sampai malam, dia jualan dia lagi ngejalanin itu kekayaan yang Allah kasih dari kewajiban dirinya. Allah ngasih kewajiban dia untuk nafkahin anak bini dengan yang halal. Dia pergi cari yang halal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil islami wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Jadi di samping kita diberikan kemuliaan atas sifat qanaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sabdanya mengatakan, berbahagialah orang yang diberi hidayah dengan Islam dan kehidupannya cukup dengan dia berqanaah. Jadi dengan kita menerima apa adanya, itu cukup menjadikan dia bahagia. Rasul udah ngasih bocoran sama kita, pengen bahagia, nerima aja yang Allah kasih. Tuh, itu kebahagiaan yang hakiki. Jadi kita nggak buat-buat, nggak bikin-bikin. HP keadaannya error mulu, biarin nikmatin aja. Nikmatin aja, karena kenikmatan itu dari rasa menerima. Karena ada orang punya duit banyak, HP bagus, belum tentu dia senang. Belum tentu.
Kita bingung, ada di sebelah kita HP-nya bagus, ngomongnya langsung banting HP. Puyeng gua. Kita ngeliat perasaan lu gak kayak gua. Gua udah HP butut, hidup gua tenang. Lalu HP bagus. Kita ngeliat begitu. Rumah bagus, motor bagus, rasanya puyeng aja. Nggak tahu tuh HP rupanya ngeridit 20 tahun belum kelar. Rumah begitu juga, habis isi hidupnya mau utang. Lah, kita dong jadi merdeka. Biar kata numpang sama mertua. Misal itu misal. Jadi kalau kita menjadi orang yang merdeka dengan sifat qanaah, di situ ada kebahagiaan yang Rasulullah SAW sabdakan tadi. Ya, cukup menjadi kita orang Islam yang berbahagia dengan apa yang Allah berikan. Ya, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan ketika hati diselimuti kegelapan, hanya percikan cahaya ilahi sajalah yang meneranginya. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, ketika mata hati telah dibutakan oleh nafsu dan hasrat dunia, telah menguasai jiwa, tak ada lagi yang bisa ditunggu kecuali apa? Kehancuran. Nggak ada lagi yang ditunggu. Kalau udah mata ketutup, hati ketutup, nasihat nggak bisa masuk. Ya. Sama syahwat dibelain, nggak ada lagi udah. Dia calon orang-orang hancur, gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, gitu. Makanya hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid, dengan cahaya syukur, dengan cahaya iman dan Islam. Hati itu bisa dibersihkan dengan cara yang baik. Ya, baik kita harus mengesahkan Allah, harus selalu bersyukur ya, keharibaannya dengan merasa memperoleh kemenangan diri dengan agama. Ya, mudah-mudahan kita ada manfaatnya, kita makin kuat, kita makin redho sama pemberian Allah, dan sehingga kita menjadi umat yang terpilih, menjadi hamba yang agung oleh kemuliaan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlakul karimah, dengan rasa memuliakan iffah kepada sesama, menjaga kehormatan agama dan juga menjaga kehormatan keluarga dan jiwa. Amin amin ya rabbal alamin.